Hai Opera Squad, balik lagi di podcast Versus bareng gue Pratama dan pacar gue Yuri. Mungkin bakal diperkenalkan dulu, ini pacar gue Yuri. Zipin koto shoukai shite. はい、ゆりです。19歳です。日本の福岡から来ました。よろしくお願いします。 Dia bilang nama dia Yuri, dia umur 19 dan datang dari kota Fukuoka di Jepang. Kalau kita ketemu, ya kita ketemunya di live IG gue. Waktu itu gue nge-live di IG dan dia join di IG waktu di live karena gue join di sebuah komunitas bahasa di grup Instagram. Kebetulan dia juga join di grup sana. Dia ngeliat gue nge-live dan dia nanya, dia join di live itu dia nanya, lu bukannya yang itu ya, yang ada di nanti tuh yang nggak grup nih. Dia bilang bukannya lu yang ada di grup bahasa itu ya gitu. Kok lu bisa nyanyi bahasa Jepang gitu? Dia nanya ke gue, kenapa lu bisa nggak ngomong bahasa Jepang gitu? Gue bilang ke dia gue bisa gitu, dikit doang gitu. Gimana sih, dia nanya ke gue juga, gimana sih cara belajar bahasa asing? Gue jawab, ya lu interaksi aja sama bahasanya. Semakin lu kebiasaan ya semakin lu bisa ngomongnya gitu. Ya kalau buat awal perkenalan itu doang sih. Gimana kita bisa kenal dari live IG-nya gue sih. Terus sekarang kan kalian ini lagi viral banget nih di sosial media. Nyangka gak sih bakal viral dan apa yang bikin kalian bisa viral? Kalau buat viral sih gue nggak tahu sih, karena itu sebenarnya random video banget. Karena itu awalnya Instastory gue repost di TikTok karena ada temen gue yang nyindir Senayan. Dia bilang waktu itu gue datang ke Senayan di mall, semuanya kapelan tuh. Gue join di sana, ketemu sama dia dan dia bawa pacarnya gitu. Lo kalau ngedate di sini aja di mall gitu. Karena gue kesel tuh gue pulang tuh waktu itu. Karena waktu itu Yuri juga belum ada di Indonesia. Yuri datang ke Indonesia, gue samber lagi di Instastory gue. Kalau ngedate di mall tuh udah mainstream gitu. Lo kalau ngedate di pasar gitu. Dan waktu gue repost di TikTok, ya udah gue kan nyangka itu banyak yang nonton. Besok gue lihat lagi notifnya udah banyak yang masuk juga sih waktu itu. Dan gue nggak nyangka sih, unexpected sih. Yuri, how was your first impression from Pratama? You can explain. My first impression for him is at first when I listen his voice, the voice is a little bit different between the voice I heard on video, the call video, and on the real. And of course, yes, he is very cool on the real. Kalau dia bilang gini sih, gimana kalau misalnya gue nggak seperti ekspektasi lu gitu, kalau misalnya gue lebih jelek gitu, nggak sesuai dah gitu. Kalau itu gue kesampingin gitu, karena yang pertama kali yang gue pengen gitu ya ketemu sama lu doang gitu. Kalau ekspektasi mah gue bakal ke belakangan gitu. Dan lu lebih dari ekspektasi gue gitu, ya lu lebih keren dah di real gitu. Gue kagak peduli kata orang sih, dia bilang gitu. Katanya dulu tuh Kak Yuri nggak secantik sekarang waktu pertama ketemu sama Kak Pratama. Bisa diceritain nggak? Kalau gue bilang nggak cantik sih enggak sih, tapi kalau menurut gue ya dia gendut banget. Waktu itu kalau nggak salah berat dia hampir 58 kilo dan jerawatan banget. 58 kilo. Waktu gue video call gitu, gue ngerasa kayak gue lagi kalah main slot gitu. Ini zong nih gitu, ini rugi banget nih gitu. Gue mikir sampai gitu. Dan gue rada-rada nyesel. Gue juga pernah lost contact. Sebenarnya itu sih alasan kenapa gue lost contact sama dia, karena gue nyesel. Ya ini apaan gitu, ya udah jauh gitu, kayak gini gitu. Gue kayak nggak bersyukur dah gitu. Tapi nggak tahu, semakin kita sering ngobrol, dia juga ngontek gue dan juga marah-marah sih waktu itu. Gue marah ke dia, lu tau gak sih gue lagi sibuk gitu. Gue bilang gue lagi sibuk, gue lagi ngurusin kerjaan gitu. Dia masih tetap sabar sih waktu itu. Gue nggak tahu apa yang bikin dia berubah, karena waktu itu dia juga gak curhat ke gue yang bikin dia begituan karena stres, punya masalah problem sama keluarganya. Dan gue juga nggak tahu sih problem keluarganya gimana. Tapi semakin kesini ya gue udah kebiasaan gitu, gue terbiasa dengan mukanya dia. Gue malah kagak nyangka, makanya waktu pertama kali gue ketemu dia di bandara, sumpah nih cakep banget gitu. Gue ini zong, kayaknya udah ini jackpot gitu, ini jackpot, makanya gue lanjutin. Tapi kalau buat suka sih, karena kita udah ngelaluin hampir 3 tahun ya, bukan dari physically-nya sih kita lihat, karena kita juga udah
mateng, komitmen kita juga udah kita bangun, dan itu hal yang kesekiannya lah, hal yang kita kesampingin sih kalau buat fisik, karena dia juga kagak pernah body shaming sama gue juga bilang ke dia gue kagak tinggi gitu, gue kagak ganteng gitu, apalagi gue hitam gitu, dan dia terima sih. Jangan tahu nangka jibun ni jising karang ka so ini ngomot rin maya sa nangka mecha debut yang 80めっちゃはなんか58キロぐらいあったよお前、なんかそういう自信あったの俺と最初di video. ない Dan dia juga bilang dia kagak percaya diri waktu pertama kali video call, karena kita sebelum itu udah lama ngobrol tanpa gue pernah tahu muka dia sama sekali. Waktu gue ngeliat, gue pengen ngeliat muka lu dulu dah gitu sebelum gue pacaran sama lu gitu, tapi karena udah kelanjur gitu gue kagak punya niat pacaran sama dia sih beneran untuk awal. Karena waktu itu gue juga bilang ke dia, dan kemarin gue itu dia loh, jibun no moto kan ini kasuarin ya, wasirin kata, nangka jibun. Karena gue juga bilang waktu itu, gue juga pernah pacaran sama orang Jepang waktu itu, dan dia mutusin gue gara-gara PUBG doang. Gara gue main PUBG ya nggak jago gitu, dia mutusin gue pacaran sama dia setahunan. Dan udah gue nggak mau lagi sama Jepang-Jepangan dah gitu, gue nyari Arab dah gitu, atau nyari yang lain dah gitu. Karena ada dia aja noh, kiomi ada detail. Mau itu akan datang lagi. Gue bilang ke dia, gue masih suka sama mantan gue, karena itu emang gue bilang gitu, karena gue juga nggak mau bohong sama dia. Gue bilang gue masih suka mantan gue, tapi gue bakal nunggu lu. Dia bilang gitu, dibilang dia bakal nunggu gue. Ya itu terserah lu gitu. Tapi kalau misalnya mantan gue pengen balikan sama gue, bakal ninggalin lu sekarang gitu. Gue bakal ninggalin lu gitu. Tapi gue ya karena semakin dia juga, kita juga ngobrol intens, quality time kita juga dapet, dan udah gue hilang gitu doang tuh mantan gue, dan gue jadi bener-bener suka sama dia sih. What do you like of me? What do you like? What a part? What a part? Do I say what a part? Yeah. Not everything. Can you say Okay. specific? Okay. You are smart. You're so smart that I've ever seen, and you're so kind. You have a like true kind. So like when I doing wrong, you said honesty. So I really love that, and yeah, and you are the socialize. You are very talk to other people, so I like it, and you are handsome. I don't know. What about if I lie to you? Lady. If I lie to you, moshi nakausot sitara domo. Just like I'm the kind person, but that is the bullshit, and I just lie to you. What about it? Don't you think about it? When you lie, I will recognize. I think. Yeah. だから自分はもしなんか今までの自分にしたことはなんか優しいやん、でももし全部が嘘ついたらさ、そう思わんお前。だからもし俺が今までに言ったことはなんか嘘やったら、でどういう反応なのか、そういう可能性は考えてないの？考えてない。なんで？信じてるから。What is the reason you really believe on me? I believe you like my family. Gue tadi nanya ke dia, gimana kalau gue juga punya potensi, gue bakal bohong ke lu gitu. Gue bakal bohong ke lu kalau misalnya gue pura-pura baik doang gitu, gue pura-pura baik gitu. Lu nggak takut gitu? Dia nggak takut sama sekali, dan juga dia cuma bilang, ya gue percaya sama lu sama kayak gue percaya sama keluarga gue gitu. No reason gitu, tanpa alasan gitu. Dan gue juga sayang sama lu seperti gue sayang ke keluarga gue. It's kind of like you love me like your family, right? Yeah. Itu doang sih yang dia bilang. Kalian kan pacaran lumayan lama ya, 3 tahun ngejalanin LDR. Gimana sih caranya supaya kalian tuh tetap langgeng walaupun jarak jauh? Sebenarnya kalau kita nih ya, kita selama 3 tahun, sebenarnya ini belum pernah gue ceritain sih. Ini selama 3 tahun kita 24 jam video callan. Kita 24 jam video callan, dan HP gue dulu sampai rusak, dan HP dia juga rusak.
24時間でずっとビデオ通したやん。したした。 Karena ya walaupun dia ke sekolah, walaupun gua kerja gitu, itu HP gua tinggal dan dalam posisi on cam. Kita selalu bikin gitu. Karena ya khawatir doang gitu. Dia sampai nyuruh gua download aplikasi GPS karena dia bukan gara-gara gua takut selingkuh atau gimana gitu. Karena misalnya kalau ada kecelakaan gitu, accident dan dia nggak tahu gitu. Ya itu sih butuhnya. Siapa tahu HP-nya mati gitu. Kalau buat rintangan sih ya jarak doang sih. Kalau rasa kita enggak sih. Kalau ego mungkin di awal-awal doang. Karena gue juga bilang ke dia gitu, gue punya rumus gitu waktu pacaran gitu. Gue yakin 1 sampai 3 bulan pacaran itu lu bakal seneng banget gitu. Ketika sampai ke 6 bulan gitu, lu bakal sampai di fase dimana lu mudah cekcok, mudah berantem gitu. Karena lu udah terbiasa masing-masing, lu kagak ada perasaan ya ini nih gitu atau gimana gitu. Gue bilang ke dia selama 6 bulan lu pasti bakal cekcok gitu. Karena lu udah terbiasa gitu. Lu juga bakal sampai di fase bosen. Tapi gue tekenin ke dia sebenarnya yang lu bosen itu bukan gue gitu. Lu bosen sama atmosfer yang gini-gini doang gitu. Lu bosen cuma di suasananya doang, bukan di orangnya gitu. Dan dia setuju sama kata-kata gue. Makanya kita selalu bikin hal-hal baru, kita nge-game bareng. Kita juga kadang nyanyi bareng, kita juga kadang jalan-jalan bareng. Misal gue jogging, gue bawa kamera, dia juga jogging bawa kamera. Dan gitu doang sih yang bisa bikin kita komitmen gitu, bikin kita langgeng dalam LDR. Boleh tanya nggak Yuri pernah bosen nggak sama kamu? Tahu udah kota kita orang. ない。 Kayaknya Yuri itu lebih bucin ya. Bener. Karena kalau gua dia gini, misal gua keluar nih, gua nongkrong di luar gitu. Gua kalau nggak pulang dia nggak bakal tidur. Sampai gitu. Kalau gua belum pulang gitu, ini gua harus bawa HP 1 keluar, dan itu harus dalam keadaan on mic walaupun off cam nggak apa-apa. Dia dengerin padahal kan ngerti. Sampai segitunya. Padahal HP gue sering mati gitu. Gue bilang ke dia, ini kalau gue pulang gimana gitu. Kalau HP mati gimana gitu. Dia kan mau peduli gitu. Dia ya udah, itu urusan lo gitu. Lu bawa power bank kayak apa gitu, charger gitu. Orang yang ke soto itu rasanya kan, atau soto enggak. On setir mamanya kan, mau itu siang kita. Alasannya apa? Gua nggak tahu sih alasan dia apa. Dia jadi gimana nih nah? Nanti orang ke soto itu sekian yang on setir mamanya. Mau itu. 寂しい。 Dia bilang dia kesepian. Gue juga ngerti sih karena dia sebenarnya gue pernah bohong sama dia sih. Ya gue keluar gitu, gue bawa HP gitu. Tapi itu GPS gue matiin dan dia dari situ mulai nggak percaya sama gue. Makanya lu kalau mau keluar bawa HP gitu. Karena gue kesepian di sini, gue juga tinggal sendiri. Karena BTW waktu itu dia juga masih kuliah di Osaka, tinggal sendiri. Dan itu sih yang bikin dia nggak ada temen. Karena gue selalu bilang ke dia, lu kenapa kagak ikut karaokean ke temen lu gitu. Gue malas ikut karaokean nanti karena ya pergaulan di Jepang ngeri dan dia nggak mau itu. Karena dulu dia anta Katolik kita bukan ya. あ、うん。 Karena dia dulu juga sekolah di asrama Katolik dan diajarin begitu-begituan. Ya hal-hal religius dah, makanya dia hindarin itu. Kalau Yuri pernah nggak bohong sama lu? Orang yang suka cerita kotor. 嘘ついたことなくない？なんか全部言っとるやん。 Setahu gue juga benar sih, dia nggak pernah bohong sama gue. Sebucin itu ya Kak. Sebelum pacaran sama Pratama, apa yang Yuri tahu tentang Indonesia? 俺と付き合う前でなんかインドネシア語と何をしてるの？インドネシアのこと？食事の時とか左手使っちゃいかん。左手はなんかトイレの時に使うのと、あとイスラム教徒が多いのと、あと手で食べる人もおるっていうことくらい。 Dia cuma tahu 3 hal doang. Dia tahu kalau orang Indo itu banyak yang Muslim. Naik ya, mau kayak itu. なんて言ったっけな。 Nah, yang kesangku kita. そう3個言った。そう。一つ目がOh dia 手。 bilang gini, yang pertama banyak orang Muslim di Indo, yang kedua orang Indo makan pakai tangan, dan yang ketiga orang Indo boker. Kalau habis boker gitu, ceboknya pakai tangan kiri, itu doang sih yang dia tahu. Apa makanan yang Kak Yuri suka pas di Indonesia? Ichiban suki na ryori nih Indonesia. ナシウドゥク。 Nasi uduk. Pas banget dong. Eh? Nasi uduk. Nanti nasi uduk.
米がすごい美味しくて、なんかチャーハンとかあんまなんかこう味付けなんかしてないのにそのココナッツのミルクだけで、なんかめっちゃ美味しいみたいな、なんかもうそれだけでもなんか食べれるみたいな、おかずなしで食べれるからわすげえなって思ったの。Oh, dia bilang karena itu nasi pakai santan gitu, dan dia baru pernah makan nasi pakai santan. Kalau nasi goreng mah udah biasa, di sana juga ada. Di sana juga ada nasi goreng. Itu sih pertama. Dia juga bilang kalau nggak makan pakai lauk pun nggak apa-apa gitu. Nasi doang nggak apa-apa, santannya doang karena santannya sih yang bikin enak. Untuk hubungan kalian berdua, pernah nggak sih dikomentarin julid sama netizen? Sering malahan, gue nggak tahu sih, mereka sering ngejek gue sih, mungkin hoki-hokian gitu. Gue kalau mau balas gitu ya nggak ada gunanya juga gitu, karena mereka bilang hoki lah gitu, lu inilah lu apalah gitu, lu tau apa sih gitu. Gue hampir nangis tiap malam lo gitu, semakin gue ngobrol sama dia semakin gue pengen ketemu gitu. Gue nabung dari tahun 2020 gitu buat ketemu dia doang. Mereka bilang hoki-hokian. Kalau buat komentar-komentar gitu sih kalau sekarang sih karena udah gue juga udah terbiasa ya gue biarin. Karena di waktu gue di Pekanbaru, waktu gue di Riau, malah temen gue sendiri dan itu nyata, gue tahu orang siapa, mereka bilang lu kalau udah sampai di Jakarta gitu, Yuri pasti bakal ninggalin lu gitu, karena banyak yang ganteng di sono gitu. Gue juga ngerti sih yang gitu, karena tapi gue balas waktu itu kalau dia emang pengen nyari yang ganteng gitu, di Australia sama Jepang malah lebih banyak yang ganteng di Indonesia gitu. Makanya gue yakin sama dia kalau dia bener nyari yang good looking gitu, dia pasti bakal nyari orang Australia atau orang Jepang dah. Karena dia bilang ya lu bakal gila lu gitu. Gue dikata-katain gila lah, LDR impossible dah apa dah gitu. Tapi gue bodo amat ya gitu. Makanya gue juga malas gue keluar rumah. Makanya waktu ditanya lu kapan pulang kampung gitu, udah gue nggak mau lagi pulang kampung ke Riau gitu. Gue di Jakarta aja dah gitu. Kalau tanggapannya Kak Yuri gimana soal komentar netizen? あんたさ悪口のなんかコメントはめっちゃ来たよ。どう思っとるのあれ。悪口のコメント、なんかみんなはその TikTok でしか私たちのことを知らないのに、その表面上だけ言ってくるのは、なんかちょっとなんかな傷ついた、普通に。でまあ私たちはさ、そのもう遠距離さ結構長いやん、長いのになんかそれも TikTok にちょっと上げてるやん、なのになんかやっぱもう TikTok のライブでこう全部こう決めつけたり、なんかするのはちょっとおかしいなって思った。Oh jadi dia bilang gini, padahal lu cuma tahu kita di TikTok doang gitu, lu kagak tahu personality kita gitu, lu kagak tahu kebiasaan kita gitu, lu cuma ngejudge dari video TikTok doang gitu, lu juga kagak tahu siapa gue dulunya. Yuri bilang gitu sih. Gue juga apa-apaan sih dia bilang gitu, karena lu terlalu apa sih bahasanya, terlalu ikut campur dalam kehidupan orang. Ada juga俺ら遠距離やん、なんかそうから決められたくないやん。あとさ、今までのさ私たちのさ人生さ、結構さ苦労したことあったやん、いっぱい苦労したやん私たち。それもそれもなんか知らないでこういろいろなんか思ったことをボンボン言ってくるのはちょっと失礼だなって思った。あれだったらなんかお前俺と付き合っとるやん、日本人全員でなんかインドネシア人のこと好きとかなんかどう思ってる、なんかそういうコメント見てきたやんか。いやそういうのないと思う、確かにそのアニメの影響とかかもしれないけど、インドネシア人はこう日本人のことを結構なんか好きって言ってくれる人多いけど、でも実際日本やったらそのインドネシアのことを全然知らなくて、でどこにあるのかも知らない、どういう文化があってとかそういうのも知らなくて、それよりもこうアメリカとかイギリスとかそういう国ばっか興味あるから、なんかそこは勘違いしてほしくないかなって思う。Jadi dia bilang gini, itu kan komen banyak di TikTok gue, mereka bilang kita ganteng sebenarnya gitu, tapi kita salah negara gitu. Orang Jepang mereka gak mandang fisik, tapi sebenarnya itu salah, dan Yuri juga gak mau mereka salah paham semua. Karena sebenarnya orang Jepang malah lebih mandang fisik dan materialistis daripada orang Indonesia pada umumnya.
Karena kalau dibilang tertarik malah orang Jepang cuma beberapa doang yang tahu spesifik tentang Indonesia. Karena orang Jepangnya sendiri lebih mau pacaran sama orang kulit putih yang di Amerika ataupun di Eropa. Kalau buat gue juga ngerasain sih, karena waktu gue join di forum orang-orang Jepang, gue dikata-katain negro malahan. Lu hitam lu gitu, ngapain lu gitu, pulang dah gitu, lu ngapain nih join-join ginian gitu. Dan itu sih karena gue juga nggak mau mereka ekspektasi kalau kita ganteng di Jepang, nanti ujung-ujungnya lu yang sakit hati waktu nyampe di sana. Hubungan kalian berdua ini udah diketahui orang tua masing-masing belum? Dan responnya kayak gimana? Kalau orang tua sih, orang tua gue duluan sih yang tahu, karena gue sering kita sering berantem dan orang tua gue sering denger lu ngapain gitu, lu udah gila ya gitu, lu ngomong apaan sih gitu, bahasa apaan sih gitu. Tapi waktu gue jelasin, orang tua gue tahu. Waktu gue pengen ke Jakarta gitu, udah gue ke Jakarta nih, gue pengen nyamperin cewek gue gitu, lu nggak takut ditipu gitu. Gue cuma yakinin gue orang tua gue, ya masa gue gitu, gue cowok gitu, dia cewek jauh-jauh dari Jepang gitu ke Jakarta, masa gue diem doang di sini gitu, gue diem di Riau gitu, ya gue malu dong gitu. Gue samperin dia, ditipu kagak ditipu mah urusan belakang gitu. Kalau dari orang tuanya Yuri sih, antan no ya waなんかどう思ってるの俺の関係が。すごい応援してくれてた。その私のすること、私のしたいことを結構全部応援してくれる家庭なので、私がインドネシア行くって決めた時も自分が本当にしたいことだったら行っていいよって言ってくれました。でなんか俺のことを知ってる時はなんかどういう反応なの？すごいびっくりした。まず外国人みたいな、日本人じゃなくて外国人、まずそこで、もちろんさ、ちょっと話してからラヤちゃんのこともいろいろ知っていっていいよって。Jadi kalau dari orang tuanya Yuri sih, ya kalau buat apa yang dia lakuin dan dia mau ke Indonesia, ya orang tuanya 100% percaya sama dia. Karena dia juga pernah sekolah di luar negeri sebelumnya. Apa yang mau lakuin ya gue dukung gitu. Karena gue sebagai orang tua cuma bisa dukung doang. Kalau kasih sayang mungkin gue bakal kurang sih, karena waktu gue habisin buat kerja. Dan reaksinya waktu tahu gue sih dia kaget gitu. Emang lu pernah ketemu sama dia gitu? Kagak gitu. Lu cuma kenal dia dari online doang gitu. Lu kagak takut ditipu gitu. Tapi karena Yuri bilang gue percaya sama dia dan bapaknya 100% percaya sama dia, Yuri juga bilang begini, kalau lu benar-benar percaya sama gue gitu, ya lu berarti harus percaya sama pilihan gue. Karena pilihan gue itu percaya sama dia gitu. Makanya bapaknya ya mau nggak mau percaya sama gue. Walaupun awalnya ya kagak setuju karena gue belum pernah ketemu sama dia. Waktu itu gue juga ngobrol sama bapaknya dan gue bilang gue bakal jagain dia gitu. Gue malah gue kirim semua data pribadi gue, KTP, semua tempat tinggal gue buat yakinin dia malah. Sampai kalau nggak salah gue juga ngirim itu malah password Facebook gue ke bapaknya, karena bapaknya waktu itu bisa login ke akun gue sampai Yuri di Bonghatta. Waktu itu udah gue ganti lagi sih passwordnya. Yuri di Indonesia ini udah berapa lama? Terus selama di Indonesia pernah diajak kemana aja sih? Ini gue aja yang jawab. Kalau Yuri itu kita nonton. いつ来たって、インドネシアに3週間前に来ました。 Dia datang kalau nggak salah itu tanggal 7 sih, tanggal 7 bulan何月？6月に来ました。 Oh, dia datang bulan 6. Dia datang sini bulan 6 tanggal 7. Itu udah lama banget sih, gue nggak tahu sih, mungkin 1 bulan yang lalu. Kalau buat pergi sih kita baru kalau buat Jakarta sih kita udah semuanya sih. Dari Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Barat, udah sih. Sampai kita malah udah ke Tangerang kemarin. Kita ke Ancol. Gue juga ngajakin dia ke Neo apa itu Central Park. Iya, Neo Soho yang itu kita ikut cosplay event sih kemarin. Nah, itu namanya cosplay event tuh. Kenapa lo dimilih Pasar Senen gitu? Kalau gue bawa ke mall gitu, dia pasti biasa-biasa aja buat reaksinya, karena ya di Jepang lebih bagus malahan mallnya. Maka gue pengen tunjukin tradisionalnya di Indonesia beginian gitu. Ada stand-stand gitu, banyak yang jualan harganya murah. Dan dia seneng sih waktu gue ajak gitu kan, karena itu ya nggak ada di tempatnya dia. Harapannya Kak Yuri seperti apa? あんた的にはどう思ってるの？なんかマーケットをなんかついていった時。マーケット、中にあるマーケットやね。
野菜とか。普通のマーケットなんかスタンドいろいろあるやん売ってるやつ。あなんかストリートフードとか、あ、ストリートフードとか。野菜とかねいろいろ売ってるやんそこで。ああ、まずそのマーケットに中に入っていた時にそのバッグかな、バッグか服かな忘れたけど、バッグ多分バッグこう積まれていっとるの。何やろ、こうバッグが普通やったらこうかけて売られとるやん、でもなんかこうなんかすごい大量にさこう積まれて置いとったやん、でそれ見てみたいなバッグそこに置いていいのって思った、なんか嬉しいなそこで言ったら、なんか俺が空いてたやんそこ。ああ嬉しかったよ。なんか理由はなんで嬉しい？新しいものを見たから、こう新しいこと新しい発見みたいな、なんか自分が知らなかったその世界をこう見れてよかったなって思いました。Dia bilang ya ini dunia nggak pernah gue lihat gitu ya beda gitu. Dia juga bilang gue seneng sama tempat ini gitu, lu bisa ketawa walaupun lu nggak punya uang gitu, karena kalau di tempat gue lu harus punya uang buat bisa ketawa gitu, karena banyak yang jualan. Yang bikin dia kaget sih ya misalnya ada apa gitu, ada tikus gitu, kecoa gitu, dan mereka sembarang letakin kantong plastik, dan yang bikin dia kaget sih itu sih, karena kalau di Jepang kalau mereka jajan plastiknya itu dihitungin tax, dihitungin pajak, mereka juga bayar itu ya. Ya kalau kita ke pasar ya itu kantong plastiknya gratis. Dan tadi muratte. Nanti dia kuroi yatsu plastikのやつ。tadi muratte. Harawangでなんかtadi muratte. 黒いプラスチックのやつ。だからなんかマーケットで買った時。袋。ああそうやね。日本やったらまあ1円か3円か5円とかなんか払わんといかんね、袋だけど無料でもらったから、jadi kalau dibilang kalau di sana kalau di Jepang mereka harus bayar 1 sampai 5 yen buat kantong plastik, tapi kalau buat di pasar ya gratis. Dan itu sih yang bikin dia, karena dia perhitungan banget sama duit, nggak usah tahu gua. Nah nanti kayak keci ya nah. Hah? Kayak keci ya. Keci? Sama si ice cream. Karena kemarin waktu gue beli ice cream, lu mau es yang mana gitu? Tunggu, lu cari yang paling murah dah gitu. Padahal ini udah murah banget. Waktu gue tanya, ini kalau di Jepang berapaan sih gitu? Ini dia bilang waktu itu 500 yen. Kalau 500 yen kayaknya 80 ribuan. Kalau di sini mah ya lu goceng dapat es krim lu gitu. Dan dia juga kaget sih. Walaupun goceng dia masih hitung-hitungan malah. Nah, negara ichiban yasuiのがichiban kaitai ya. だってその一応親のお金を使ってここに行かしてもらってるから、その自分のお金じゃないじゃん、だからそういう無駄遣いとかしたくないのよ。だからケチってる。Dia pelit karena ya ini bukan uang gua gitu, yang biayain gua di sini orang tua gua. Ya seberapa bisa mungkin ya gua pengen hemat sih, itu sih yang bikin gua pelit, dia bilang gitu. Dan yang terakhir, apa harapan dari Kak Pratama sama Kak Yuri yang pengen disampaikan ke masing-masing? Gua yang gua ungkapin siapa sih, kayaknya udah habis sih gua ngomongin sama dia semua. Nah kesana kan, nani ga itai o tagai de. Naka kore kara no koto. これからのこと、これからのこと。そう。何が言いたいお前俺に。誰に対して？俺に対して。だからなんか世界に対してなんかこれからのこと、お前何が言いたい俺に。なんか自分の関係のことはね。自分の関係のこと。ない。あるけどさ、そうどうやって言葉にするかわからんね。なんかその私は大ちゃんのことを愛してるけど、でもそれはなんかその国とかなんかそういうのを選んだんじゃなくて、国とか外国人だからとかそういうのじゃなくて。いや違う、俺のこと期待するのが何を期待するの俺。期待？いやもしさ、俺的にはね、これからもしあんた人気になったら、でなんかいろんなやつ違う次はイケメンでもマジ変わってほしくないわ、ずっと俺のそばにいてほしいわ。もうなんかこのままの生活でずっと生きたい。Dia bilang gini sih, ya gue cuma pengen begini doang gitu, nggak ada yang berubah gitu. Ya kalau gue bilang tadi ke dia, ya lu kan udah dikenal banyak orang nih gitu, apalagi lu cakep sekarang gitu. Ya lu kalau ninggalin gue kurang ajar sih lu gitu. Gue yang bawa lu sampai sini gitu.
Dan gue juga nggak mau dia berubah sih gara-gara itu. Ya sayang banget gitu ya, maksudnya ya gue yang tanam benih gitu, masa orang lain dapet gitu ya, gue kesel dong begitu kan, kagak terima gue. Anta wa mo sou ya, dati iya ya nggak ima konna ni kawaiku nattara ima made zutto jibun ga aru ya, iya lah kan itu kurang enggak. Untuk kedepannya ada keinginan untuk menikah nggak sih dari Kak Tama? Oh kita pasti sih, nah zettai kekkon suru ya na, zettai kekkon suru ya na, そう。どういうことだよ。短すぎやってなんかだけど翻訳できんじゃん。どういうことなの。だから他のことは何でも余計なことも言っていいやん。余計なこそうなんかと。いや短すぎいやそうじゃなくて結婚するどういうこともう一回言って。なんかこれからなんか結婚したいとかなんかどうやってなんか本気してるかなんか真剣に考えてるかなんか俺らのこと。当たり前やん。Dia bilang pasti sih gitu karena ya itu emang itu tujuan awal kita dan gue juga gitu emang itu sih tujuan awal.